Gun, menurut Pak Gun, sekarang ini kan ada Gojek, ngantar makanan sana sini, ada GoFinance, ada Alfamart, yang konon Alfamart itu sudah merambah kemana-mana, yang punya satu orang di Jakarta, tapi tokonya dari mana-mana. Dari pandangan Pak Gunawan, bisnis yang seperti ini bisa mematikan bisnis rakyat kita yang memang ekonominya seperti yang ada di pasar atau pecel lele, katakan begitu. Menurut Pak Gun gimana? Bisa mematikan, betul, karena tidak paham Pancasila. Kita harus sepakat dulu, ekonomi Pancasila adalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan rakyat itu berkembang. Dari rakyat miskin, transisi menjadi kaya. Jadi rakyat yang tidak tahu menjadi tahu. Dan itu namanya proses perubahan struktur. Bagi mereka berubah strukturnya tidak akan masalah. Persoalannya nggak paham, Pancasila itu apa, sudah jelas loh. Pancasila itu harus diartikan. Pancasila itu multidimensi. Ada dimensi akademis, ada dimensi filosofis, ada dimensi politis. Jadi dengan perspektif ekonomi kerakyatan itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk rakyat, iya. Sehingga komoditas yang memang harus, yang bisa dijalankan oleh kemampuan rakyat itulah yang harus didukung. Betul. Jadi kalau kita lihat seperti itu, harus paham dulu proses perubahan struktur masyarakat. Masyarakatnya berubah. Dari masyarakat yang bercocok tanam, pribumi, tanam apa yang dimakan. Itu nomor satu, sosial budaya. Yang kedua, tukar menukar. Bapak menjual, saya membeli. Saya membeli, Bapak menjual. Itu masyarakat tukar menukar. Yang ketiga, masyarakat yang diatur. Kalau jual jangan mahal-mahal, kalau beli jangan murah-murah, diatur menjadi masyarakat mekanisme konstitusi. Jadi ada perusahaan besar nggak masalah kalau dia Pancasilais. Yang masalah adalah tidak Pancasilais, tidak paham bahwa dari yang besar itu dulu kecil, mendadak jadi besar. Itu yang jadi konglomerasi, yang jadi wira jatah dulu zaman Orde Baru itu, bukan wira usaha. Dia menjadi besar karena jatah, karena diberikan monopoli, bukan dari proses perubahan struktur. Nah inilah yang harusnya ditanamkan antara konglomerat sama rakyat kecil. Dua-duanya itu juga rakyat, tapi prosesnya yang berbeda. Kalau konglomerasi dengan proses tadi dari kecil menjadi besar, itu tidak masalah. Tapi permasalahannya yang besar bukan karena proses, karena wirausaha, wirajatah, dapat monopoli, dapat diberi oleh pemerintah, oleh pejabat zaman Pak Harto dulu. Nah itu dulu zaman itu. Ya ini kalau bisa, harusnya kalau Pancasilais, kita nggak perlu risau ada yang besar dan yang kecil, asalkan Pancasila betul. Apa Pancasila itu? Satu, harus fokus. Fokusnya satu. Fokusnya apa? Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, harus untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Padahal di sini sudah ada Alfamart yang gede, ini ada rakyat yang kecil. Ini jangan didikotomikan. Ini makanan orang politik, Pak. Mendikotomikan ini antara rakyat dengan bukan rakyat. Semua itu rakyat kok. Tapi rakyat yang sudah besar, satunya rakyat yang masih kecil. Maka disitulah ada persatuan. Disatukan yang kaya, bayar pajak, yang miskin disubsidi. Musyawarah dan mufakat, maka hasilnya kebahagiaan. Itulah filsafat. Saya ajarkan di kelas saya, Ekonomi Indonesia, mahasiswa saya beri kuliah 14 kali, hanya saya uplek-uplek di situlah Pancasila. Pancasila harus berarti sosial budaya, yaitu perilaku, ekonomi, yaitu tukar menukar, gotong royong. Yang ketiga, Pancasila sebagai mekanisme konstitusi,
yaitu dengan aturan dan peraturan. Aturan-peraturannya apa? Yang kaya membantu yang miskin, yang kaya dipajaki, yang miskin disubsidi. Itu harus dipahami oleh pejabat. Jadi ketika pada saatnya nanti Undang-Undang Dasar ini bisa dikaji ulang, kalau ini bisa terwujud, maka pejabatnya harus paham betul. Nomor satu pejabat, jangan rakyatnya. Rakyatnya sudah Pancasilais, pejabatnya yang tidak Pancasilais. Ya, jangan sampai pejabat itu yang harusnya menjalankan lebih dahulu, dia nggak tahu. Nah, baru yang terakhir kita berbicara, rakyatnya juga harus paham. 100%. Jadi nomor satu, saya sepakat dengan Bapak. Memang saat ini Undang-Undang Dasar hasil amandemen itu amburadul. Karena satu, mekanisme hukumnya tidak benar. Yang kedua, mekanisme ekonominya sudah kebablasan karena tidak berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, mekanisme politiknya juga tidak benar karena pemilihan langsung. Ini harus dikaji ulang, kemudian ditata lagi. Ditata, tidak kembali, tapi ruhnya terus saja. Nah, ini betul, satu kaji ulang, setelah dikaji ulang, kembalilah implementasi ini. So, baik-baik undang-undang, tapi kalau implementasinya nggak baik, nggak akan bisa. Oleh karena itu, saya udah nggak pikir macam-macam. Saya kerjakan sendiri, saya membuat pendampingan. Saya mendampingi masyarakat untuk paham Pancasila. Daripada berdebat, yuk kita laksanakan. Itu yang kita lakukan. Jadi persis saya sependapat dengan Pak Bambang tadi, satu harus ada kaji ulang. Yang kedua setelah dikaji ulang, paham nomor satu pejabatnya dulu. Jangan rakyatnya disuruh, kalau pejabatnya sudah keliru kok. Nah, saya ingin sing kaya malah disubsidi, sing miskin dipajaki, gimana? Kan tidak cocok. Katanya demi pertumbuhan. Itu benar di dalam teori ekonomi namanya big push. Itu hanya sementara. Tapi diteruskan Pak, kebablasan. Nah, pejabatnya ngasih, sudah penak malah dikasih. Baik Pak Gunawan, jadi saya rasa kita mendapatkan satu penjelasan kalau kita ingin menjalankan ekonomi kerakyatan, yang sangat harus dipahami adalah ekonomi ini harus dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sahabat-sahabat Suara Indonesia, saya rasa itu tadi bincang-bincang kami dengan Profesor Gunawan, seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada, yang tadi juga beliau sudah mengatakan bahwa prodi beliau adalah ekonomi kerakyatan. Letaknya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Gunawan. Mudah-mudahan kita masih bisa kita sambung lagi pada topik yang lebih serem lagi gitu. Tapi intinya adalah untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Sesungguhnya bagaimana sih sistem ekonomi Pancasila itu harus dikerjakan. Sahabat Suara Indonesia, demikian bincang-bincang kami dengan Profesor Gunawan. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa siapapun orang sah untuk mengaku dirinya Pancasilais. Tetapi kalau mereka-mereka itu tidak mau mendukung kaji ulang Undang-Undang Dasar 45, saya tetap akan mengatakan munafik. Karena dari sana ini semua berjalan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.